Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belega. Kesempatan kali ini saya akan membahas video dari Buya Syakur Yasin, yang mana beliau sekilas dalam video ini menjelaskan tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu murni, tulus, tidak dikotori oleh hal-hal lain. Itu ikhlas murni. Allah berfirman, "Wa nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisa." Aku beri kalian minuman berupa susu. Susu itu keluar dari hewan antara kotoran dan darah, tapi susu itu tidak tercampurkan sedikit pun dengan dengan darah atau kotoran. Artinya labanan khalison, susu yang murni, tidak tercampur dengan darah dan kotoran pada hewan itu. Jadi ikhlas itu murni, tidak tercampur oleh hal-hal lain. Ibaratkan air putih, itu tidak keruh oleh sesuatu yang kotor dan semacamnya. Ikhlas pun itu ada tingkatannya. Ibarat air, ada air yang sangat kotor, ada yang tidak begitu kotor, ada yang sedikit bersih, ada yang bersih, ada yang sangat bersih. Begitupun ikhlas, ada yang sedikit ikhlas, lebih tinggi lagi, ukuran sedang, dan seterusnya. Ikhlas ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Kita sendiri pun, orang yang melakukan sesuatu, tidak bisa mengatakan, menilai sendiri apakah itu ikhlas atau tidak. Jika kita berbuat baik, melakukan amal ibadah, kita tidak bisa memvonis amal baik atau ibadah kita itu ikhlas. Belum tentu. Nah, di sini video kali ini Buya Syakur memberikan perbandingan. Namun saya akan meluruskan perbandingan ini menurut versi saya ya. Nah, mari kita lihat video dari Buya Syakur Yasin ini. Ketika kamu bekerja bukan untuk Allah, atas dasar apa kamu minta upah dari Allah? Nah, di video ini beliau mengatakan, jika kamu bekerja bukan untuk Allah, atas dasar apa kamu meminta upah, meminta pahala dari Allah, jika bukan bekerja untuknya? Yang bekerja ngecor tempat parkir, kalau bekerjanya untuk pondok pesantren dan disuruh dikasih tugas, begitu selesai silakan minta bayaran, akan dibayar oleh Pak Edi. Tapi yang bekerja mengaspal jalan raya, yang nyuruh PUPR, minta upahnya sama Pak Edi, dibayar enggak? Kemudian beliau memberi perbandingan, jika Anda bekerja ngecor di tempat parkir, bekerja pada Pak Edi, minta upahnya, bayarnya sama Pak Edi. Kemudian jika ada orang mengerjakan jalan raya, yang mana ini mendapat upah dari PUPR karena melakukan tugasnya, maka mintanya sama PUPR, jangan sama Pak Edi. Jadi jika bekerja untuk Allah, ya minta sama Allah. Kalau bekerja untuk diri sendiri, minta sama diri sendiri. Nah, itu gambaran beliau. Allah mau bayar kalau pekerjaanmu untuk Allah. Kalau untuk dirimu, silakan kau minta bayar kepada dirimu sendiri. Memang jelas seperti itu. Nah, sekarang ibaratkan begini, kita bekerja sama Pak Edi, kira-kira kita kerja sama Pak Edi, itu kita mengharapkan sesuatu dari Pak Edi untuk kita atau tidak? Jika kita mengharapkan sesuatu untuk kita berupa upah bayaran,
Kita bekerja sama Pak Edi, apakah dikasih bayaran sama Pak Edi? Tentu dikasih sama Pak Edi. Kita melaksanakan tugas kita, mengerjakan tugas kita untuk mendapat bayaran dari Pak Edi, bekerja untuk Pak Edi, maka akan dikasih sama Pak Edi. Kalau kita tidak bekerja sama Pak Edi, bekerja sama orang lain, minta upah sama Pak Edi, ya tidak akan dikasih. Nah, ibaratkan begini, kita bekerja sama Allah. Kita melakukan perintah Allah, melaksanakan apa yang diperintahkannya di dalam Al-Quran, disuruh sholat, puasa, zakat, berbuat baik, menolong orang lain, melakukan hal-hal yang baik. Kita mengharapkan sesuatu dari Allah, apakah tidak dikasih oleh Allah? Tentu dikasih, karena kita bekerja untuk Allah. Man amila sholihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang berbuat buruk, maka akan mendapat keburukan. Apa yang Anda tanam, itu yang Anda tuai. Menanam kebaikan, mendapat kebaikan. Menanam keburukan, mendapat keburukan. Seperti itu. Tapi jika Anda melakukan perintah setan, mengikuti apa yang diperintahkan setan, minum minuman, tidak sholat, tidak puasa, tidak menolong orang lain, jahat pada orang lain, jangan minta pahala sama Allah, minta pahalanya sama setan. Ya begitu perbandingannya. Jangan menyalahkan orang yang berbuat baik, beribadah karena ingin mengharapkan sesuatu dari Allah, karena itu memang disebutkan dalam Al-Quran, man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Memang ikhlas itu ada tahapannya. Ada yang sangat murni, ada yang tidak begitu murni, ada yang sangat tidak murni, sangat kotor. Itu tingkatan, tahapan. Kemudian ada yang mengatakan, misal jika hanya mengharapkan surga dan takut pada neraka, apa gunanya ibadah? Ya, gunanya ibadah untuk melaksanakan perintah Allah. Benar kata-kata itu, tapi salah jika tidak dipraktikkan. Nanti sebentar lagi akan saya baca ya. Kata Imam Al-Ghazali, ya. Jika kita berbuat baik, beramal ibadah semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan surga, tidak juga karena takut neraka, itu sangat bagus. Tapi jika kita berbuat baik, beramal ibadah, mengharapkan surga, takut pada neraka, itu juga tidak salah. Dan itu tidak ditolak oleh Allah, tidak. Apakah salah? Tidak. Jadi jangan disalahkan. Ya kalau memang diri Anda merasa tinggi, ya silahkan, tapi jangan menyalahkan orang lain. Karena itu memang tidak salah, tidak. Boleh berangan-angan tinggi, tapi harus sesuai. Apakah itu standar diri Anda sebenarnya? Jangan sampai kita berangan-angan setinggi langit, angan-angan kita melampaui dari langit, tapi diri kita sendiri ternyata masih di bumi. Itu namanya mimpi. Tetap berbuat baik. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, Ihya Ulumuddin, beliau ahli tasawuf, Imam Al-Ghazali. Nah, beliau berkata begini, wa ma'a hadza fala yanbaghi an yatrukal amalah inda khaufil afati war riya. Dalam berbuat baik, beramal ibadah, kita tidak boleh riya. Kita tidak boleh karena ingin dipuji orang, benar. Kita tidak boleh tidak ikhlas, benar. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk meninggalkan amal ibadah atau menjadi alasan untuk meninggalkan perbuatan baik. Karena tidak ikhlas, kemudian tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Karena tidak ikhlas, kemudian tidak mau membantu orang, tidak ingin berbuat baik, tidak melakukan kebaikan. Jangan seperti itu. Fa inna dzalika muntaha bughiyati syaitani minhu. Itu adalah salah satu strategi setan untuk mencegah orang dari berbuat baik, dari melakukan ibadah. Idil maksud alla yufawwital ikhlasa, karena
Yang dimaksud untuk tidak riya ini supaya kita ikhlas. Agar melakukan amal baik, agar beribadah dengan ikhlas. Wa mahma tarakal amala faqad bayya'al amala wal ikhlasu jami'an. Jika orang tidak beribadah, puasa, salat, zakat, tidak berbuat baik, tidak menolong orang lain, tidak membantu sekitarnya, tidak peduli lingkungan dan semacamnya, karena takut tidak ikhlas, maka bukan hanya tidak ikhlas yang dia dapatkan, bukan hanya tidak mendapatkan ikhlas dia, tapi dua, amalnya tidak didapatkan, ikhlasnya tidak didapatkan. Yang benar harus beramal dan ikhlas. Kalau amalnya tidak dilakukan karena takut tidak ikhlas, maka dua yang dia tinggalkan. Nah, ada sebuah kisah di sini, kata Imam Ghazali, wa qad huqiya anna ba'dal fuqara kana yakhdimu Aba Sa'id al-Khurraz. Ada seorang yang fakir miskin, dia melayani Imam Abi Sa'id al-Khurraz. Wa kaifa fi a'malih? Fatakallama Abu Sa'id fil ikhlas. Yawman yuridu ikhlasul harakat. Kemudian suatu hari Imam Abu Sa'id ini membahas tentang ikhlas, bahwa apapun yang kita lakukan dalam hal apapun, dalam gerak-gerik, dalam perilaku kita semuanya harus ikhlas, murni, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhadhal faqir yatafaqqadu qalbah inda kulli harakatin. Maka pelayan beliau ini bersungguh-sungguh memantapkan dalam hatinya untuk melakukan segala hal dengan ikhlas, senyata-nyatanya ikhlas. Fata'adzaru alaihi qada'ul hawaij, maka sulit baginya untuk melakukan banyak hal. Salat takut tidak ikhlas, puasa takut tidak ikhlas, menolong orang lain takut tidak ikhlas, berbuat baik takut tidak ikhlas, peduli lingkungan takut tidak ikhlas, dan lain sebagainya. Ustabarra syaikhu bidzalika. Kemudian syekh merasa risih dengan hal tersebut. Fasa'alahu an amrih. Maka syekh ini bertanya, Abu Sa'id ini, kenapa kamu seperti itu? Fa akhbarahu bi mutalabatihi nafsahu bi haqiqatil ikhlas. Maka si pelayan ini mengatakan, beliau memantapkan dan memupuk dalam dirinya untuk berbuat segala sesuatu dengan ikhlas, murni hanya karena Allah. Wa annahu yajizu anha, dan dia mengatakan, saya tidak bisa, sulit. Fi aktsari a'mali, dalam segala sesuatu harus ikhlas semuanya, tidak bisa, pasti ada yang tidak ikhlas. Fayutrikah, kemudian dia meninggalkan. Karena takut tidak ikhlas, maka ditinggalkan amal-amalnya, perbuatan baiknya, amal ibadahnya, gerak-gerik lainnya. Faqala Abu Sa'id, la taf'al. Imam Abu Sa'id berkata, jangan seperti itu. Idil ikhlasu la yaqta'ul mu'amalatah. Karena ikhlas ini bukan berarti kita memotong amal. Ikhlas bukan berarti kita tidak melakukan kebaikan. Ikhlas bukan berarti kita tidak melakukan amal ibadah. Bukan itu ikhlas. Fawadib alal amali, maka lakukanlah ibadahmu, lakukanlah perbuatan baik, lakukanlah hal-hal yang baik, wajtahid fi tahsilil ikhlas, sembari berusaha untuk ikhlas dalam melakukannya. Fama qultu laka utrukil amal, saya tidak mengatakan padamu untuk meninggalkan amal, untuk meninggalkan kebaikan, untuk meninggalkan ibadah. Wa innama qultu laka akhlisul amalah, akan tetapi aku berkata padamu, ikhlaslah dalam beramal. Jadi jangan malah ditinggalkan keduanya, amalnya tidak dilakukan, ikhlasnya pun hilang. Harus sempurna dua-duanya. Jikalau tidak ada ikhlas, ya jangan ditinggalkan amalnya, berbuat baiknya, amal ibadahnya, tidak seperti itu. Kita bertahap semuanya lah. Kita laksanakan perintah Allah, kita bekerja untuk Allah, karena disuruh Allah untuk sholat, ya sholat, disuruh puasa, ya puasa,
Disuruh menolong orang, ya menolong orang. Disuruh berzakat, ya berzakat. Disuruh berinfak sedekah, ya berinfak sedekah. Sembari kita memohon kepada Allah agar diampuni kekurangan-kekurangan dari kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat baik, beramal ibadah, berusaha untuk ikhlas. Jika ada yang kurang dari amal ibadahnya, dari perbuatan baiknya, ya kita minta ampunan dari Allah. Semoga diampuni, karena itu kemampuan kita. Allah tidak menuntut kita untuk secara sempurna. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka pahami secara betul. Jangan sampai angan-angan kita berada di atas langit, melampaui langit, tapi ternyata kita masih di bumi. Nah, itu mimpi namanya. Jangan merasa tinggi lah. Biasa-biasa saja, kita tidak dituntut oleh Allah untuk sempurna. Biasa-biasa saja. Kita jalani, laksanakan apa yang diperintahkannya, jauhi larangannya. Ya kita berada di dunia, kita laksanakan. Jalani apa yang harus dijalani di dunia ini. Bekerja ya bekerja, menolong orang lain ya menolong orang lain. Aktivitas kita tetap lanjutkan, tapi harus sesuai dengan landasan-landasan yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya bekerja untuk Allah, bukan bekerja untuk setan. Tetap dikasih pahala oleh Allah, meskipun kita mengharapkan sesuatu untuk diri kita sendiri. Man amila sholihan fi nafsi wa man asa'a falaiha. Ya, begitu supaya kita fahami mengenai hal ini. Semoga bermanfaat. Salah kurangnya saya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.